Sholat gerhana ini termasuk adalah sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Artinya, tapi tidak harus berjamaah. Sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah, tapi tidak harus berjamaah. Artinya yang siapapun yang tidak bisa melaksanakan sholat kusuf dan khusuf ini dengan berjamaah, maka dia boleh melakukan sendiri-sendiri. Seperti pertemuan yang lalu, sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah termasuk sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Jika kita tidak sempat melakukan sholat hari raya Idul Fitri berjamaah, maka tetap disunnahkan kita sholat hari raya Idul Fitri tanpa berjamaah. Baik. Qala Imam Abu Suja rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dari amin fid daraini amin, sampai kepada bab fasal fi salatil kusuf wal khusuf. Wa salatul kusufi sunnatun muakkadatun. Salat gerhana ini adalah sunnah yang sangat dikukuhkan, diharap, diminta. Sunnah yang sangat. Fa in fatat lam tuqda. Fa in fatat lam tuqda. Ini adalah satu sholat sunnah, kalau sudah kelewat waktunya sudah nggak ada qadha lagi. Sementara sholat sunnah yang lainnya jika kelewat waktunya bisa diqadha. Ini yang tidak bisa diqadha. Karena sholat itu dilakukan karena sebabnya yaitu gerhana. Kapan gerhananya hilang, ya sudah, berakhirlah kesunahannya. Yaitu apa? Waktul injila, ya, disebut dengan di saat injila kamil, ya, di saat matahari sudah tampak sempurna atau rembulan tampak sempurna, berakhirlah waktu itu, waktu untuk kita memulai, ingat bukan menyempurnakan, memulai sholat kusuf. Kalau menyempurnakan, iya, misalnya kita lagi sholat kusuf karena sholatnya kan panjang, tahu-tahunya matahari sudah tersingkap dari gerhananya, maka tetap kita melanjutkannya. Artinya kalau sudah matahari sudah tampak kembali, rembulan sempurna kembali, saat itu sudah tidak ada lagi kita memulai untuk sholat kusuf atau khusuf. Wa yusalli li kusufi syamsi wa khusufil qamari, salat untuk gerhana matahari dan rembulan itu adalah rakaataini, 2 rakaat. Cuman fi kulli rakaatin qiyamani. Setiap 1 rakaat ada 2 kali berdiri. Kalau qiyamani berarti harus ada ruku'ani. Karena enggak akan disebut 2 berdiri kecuali dikasih jeda. Tidak akan disebut 2 kecuali harus ada pemisah. Jadi berdiri, ruku', berdiri lagi, baru ruku'. Berarti qiyamani otomatis ruku'ani. Yutilul qira'ata fihima, dianjurkan membaca yang panjang di dalam sholat gerhana tersebut. Wa ruku'ani, dengan 2 ruku' di setiap 1 rakaat. Yutilu tasbih fihima dunas sujud, tapi dianjurkan memperpanjang tasbih di sini, adapun sujudnya tidak. Ini yang disampaikan oleh Imam Abi Suja. Akan tapi orang yang datang setelah beliau adalah mentarjah yang lainnya, bahwasanya rukuk diperpanjang sama seperti memperpanjang sujud diperpanjang seperti rukuk. Artinya yang disebutkan oleh Imam Abi Suja ini tidak dipakai oleh ulama-ulama yang datang setelahnya, seperti Imam Nawawi dan yang lainnya. Artinya sujudnya juga disunahkan untuk diperpanjang. Setelah melakukan sholat 2 rakaat, wa yakhtubu ba'daha khutbataini, disunahkan khutbah 2 khutbah.
rukun khutbahnya sama, rukun syaratnya sama di dalam sholat Jumat. Artinya khutbah yang berlaku di hari Jumat itu berlaku di dalam sholat kusuf dan khusuf. Wa yusirru fi kusufi syamsi. Kalau kita rembulan, gerhana matahari, sir. Bacaannya pelan, seperti sholat duhur. Wa yajharu fi khusufil qamari, dan menerangkan, mengeraskan suara di saat melakukan sholat gerhana rembulan. Nah, di dalam sholat ini kita simpulkan ada 3 martabat. Martabat yang pertama adalah yang paling sempurna. Dan ini yang paling tidak dilakukan. Paling sempurna, yang paling tidak dilakukan. Tapi boleh-bolehlah ini anak-anak pada hafal Quran. Kalau ada khusuf nanti kayaknya harus diberi amanat untuk menjalankan sholat khusuf sesuai dengan martabat yang pertama. Setelah baca surat Al-Fatihah yang pertama, ini rokaat yang pertama sebelum rukuk yang kedua, rokaat pertama sebelum rukuk yang pertama. Setelah baca surat Fatihah, bacaannya adalah surat Al-Baqarah. Baqarah baca semuanya. Kalau tidak Baqarah diperkirakan sama dengan surat Al-Baqarah. Kemudian setelah itu kan rukuk, berdiri lagi. Di berdiri yang kedua di rokaat yang pertama diperkirakan 200 ayat. Kayaknya sudah ada yang nyoba ini. Kemudian setelah itu kan rukuk, sujud, berdiri lagi. Kemudian di berdiri yang pertama di rokaat yang kedua itu perkiraan setelah baca surat Fatihah, baca ayat kurang lebihnya 150 ayat. Kemudian rukuk, berdiri lagi, membaca surat Al-Fatihah, baru baca surat lagi, diperkirakan 100 ayat. Diperkirakan seperti Baqarah, kemudian 200, 150, 100. Hitung berapa ayat? Nah, kayaknya berapa juz itu? 5 juz sepertinya. Bismillah, coba diamalkan nanti. Nunggu gerhana nanti. Jadi siapnya dari awal. Ini adalah martabat yang pertama. Sampai dikisahkan di sebuah tempat ada orang mengamalkan ini. Pertama adalah jamaahnya banyak. Waktu dia salam sendirian rupanya. Yang lain sudah pada bubar. Martabat yang kedua adalah seperti sholat subuh, sholat rakaat subuh, seperti sholat duha, 2 rakaat. Cuman rukuknya saja didobel, itu saja. Ini martabat yang kedua, yaitu dengan 4 rukuk, 2 rakaat dengan 4 rukuk sudah. Ini martabat yang kedua. Ini umum dilakukan ini. Adapun martabat yang ketiga, ya mungkin sendiri di rumah atau lagi buru-buru atau malas dan sebagainya. Cukup seperti 2 rakaat duha. Martabat yang ketiga. Sah. Kemudian setelah itu khutbah. Ada yang berdiri 1 khutbah. Syarat rukunnya adalah seperti di dalam khutbah Jumat. Sampai sini insyaallah masalah salat khusuf. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.